Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melakukan praktikum 1, yaitu perintah dasar sistem operasi dari Linux. Oke, di sini ada tugas untuk percobaan. Kita akan melakukannya. Yang pertama, login sebagai user, udah melakukan konsol terminal, sudah selesaikan soal latihan. Nah, kita akan menyelesaikan soal latihan yang ada di PDF ini ya. ID. Oke. ID itu untuk melihat identitas ya. Identitas dari pengguna Linux. Untuk melihat tanggal, kita tinggal ke date. Untuk melihat tanggal kal 9/2020. Ini untuk melihat tanggal lebih spesifik, jadi tinggal tulis kal sama bulannya dan tahunnya. Selanjutnya kalminye. Kalminye itu untuk melihat kalender cuma dalam bentuk per tahun ya. Ya kurang lebih gini kelihatannya per tahun. Selanjutnya untuk melihat identitas mesin. Di situ terlihat ada identitas saya, lingga sama device yang saya gunakan. Uname itu untuk melihat sistem operasinya ya. Tuh di situ terlihat lengkap dari sistem operasi yang berapa bit, Ubuntu-nya. Selanjutnya ada melihat user mana yang sedang aktif. Tinggal ketik W ya. Tuh sudah terlihat jam login saya. Selanjutnya ini sama aja ya, cuma lebih dipersingkat. Wami untuk melihat user juga. Lalu yang kedua ada mengubah informasi finger. Untuk mengubah informasi finger tinggal tulis chfn, masukkan password user. Nah, tinggal ganti aja. Di sini saya gantinya ngacak ya, soalnya kan hanya untuk percobaan dan latihan. Lalu kita melihat informasi finger. Ini untuk melihat finger dan user. Ini untuk melihat data yang udah saya ubah tadi, finger spasi user. Kemudian untuk melihat perintah manual dari Linux itu man itu yang artinya manual ya. Nah, di sini udah ada perintah-perintah manual dari list directory. Oke, selanjutnya manual. Ini untuk perintah manual. Di situ terlihat ada minf. Langsung ikut aja. mink file. Ini untuk melihat archive file ya. Perintah manual dari file untuk melihat file.
Terus ada perintah manual untuk melihat enkripsi password file. Oke, selanjutnya clear itu perintah untuk menghapus ini komen-komen tadi jadi kosong. Nah, di terminal akan kosong. Mencari nomor 7 ada apropos. Seperti yang dijelasin di situ, apropos itu misalkan kita mau mencari deskripsi yang mengandung kata kunci yang jelas. Misalkan kita mau mencari tanggal, kita tinggal ketik apropos date. Nah, ini perintah dari deskripsi date ya, tanggal. Ada banyak ya di sini. Selanjutnya apropos mail. Ini sama kayak tadi, cuma ini perintah untuk mail ya. Apropos telnet. Ini karena saya nggak menggunakan telnet jadi nggak muncul ya. Nah, selanjutnya nomor 8 ada what is that? Date ya, tanggal. Bentar. Lagi. Nah, di sini mencari perintah yang tepat dengan kunci yang dicari. Kayak gini ya tampilannya. Print or set the system date and time. Oke, selanjutnya ada nomor 9 yaitu manipulasi berkas LS ya. LS itu list directory, di situ kelihatan directory saya atau folder. Ada pictures, template, video sama prak 1 itu kemarin buat praktikum ya. ls-l. Nah, ini untuk melihat list dari file secara lengkap ya. Terus ls-a untuk melihat semua file atau directory yang tersembunyi. Nah, tuh ada file-file yang tersembunyi. Kemudian ls-f itu ini menampilkan sebuah directory itu tanpa proses sorting. Nah, ini untuk melihatkan isi suatu dari directory. Ini untuk menampilkan directory dari root ya. ls slice. Oke, selanjutnya ada menampilkan semua file directory dengan menandai tanda garis miring untuk directory tanda asterik. Untuk file yang bersifat executable tanda add
Untuk file symbolic link tanda sama dengan, untuk soket tanda persen, untuk whiteout dan tanda garis tengah untuk Vivo. Mungkin kita langsung praktekkan aja ya kalau bingung. ls min f slash etc. Nah, di sini udah terlihat ya. Tanda garis miring itu untuk sebuah direktori, tanda asterik itu untuk sifat yang bersifat executable. Terus tanda add itu untuk file symbolic link. Mana ya tanda add? Nah, ini nih. OS release ini ya. Kemudian tanda sama dengan itu nih ya. Tanda untuk soket ya. Oke, kita langsung ke next saja. Quit, salah maksud saya. Terus selanjutnya ada perintah ls min l slash etc. Menampilkan ini untuk menampilkan direktori secara lengkap. Oke, kayak gini contohnya. Nah, di sini udah lengkap ya, dari tanggal modifikasi, ukuran file, dan pemilik grup sama atributnya. Ini atribut nih. Ini tanggalnya tuh, dilihat ya tanggalnya ya. Oke, selanjutnya ada ls min r slash usr. Ini untuk melihat file dan directory, tapi ini ada proses berjalan tadi ya, agak lama. Cuma tadi enggak sih, menurut saya enggak lama, mungkin karena data saya masih sedikit ya. Kemudian proses ini dapat dihentikan dengan menggunakan Ctrl C. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Sekarang untuk melihat tipe file. Oke. Di sini udah ada tuh ya. Untuk melihat file, melihat tipe-tipe dari file. Oke, selanjutnya file add. Bukan add up. Tadi apa ya namanya? Ya pokoknya tanda bintang itu ya. Nih, di sini tipe file saya sudah terlihat ya. Flash di situ untuk directory, untuk directory. Yang ini nih, ini video rekaman saya ya buat pembuatan ini. Formatnya mkv dan disebutnya matroska data. Selanjutnya ada file slash min slash ls. Nah, ini untuk melihat tipe file juga. Cuma di sini tampilannya lengkap ya, dari Linuxnya, ada buildnya, ada versinya juga. Oke, selanjutnya ada untuk menyalin file. cp slash etc slash group f1 ls min l. Nah, cp etc grup f1 itu untuk membuat directory, untuk membuat file. salah
Oke, selanjutnya ls min l. Oh, ini udah yang ls min f l. Sudah kelihatan ya, ada f1. Kemudian cp slash i f1 2 y. cp itu perintah untuk yang artinya tuh copy ya, copy min i. Terus i itu berarti berikan opsi i untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Jadi untuk biar ada konfirmasi kayak gini, copy override, kita maka tulis tulis min i biar ada konfirmasi sebelumnya, misalkan mau di copy atau enggak gitu. Selanjutnya mengcopy ke directory, mkdir backup. mkdir itu artinya make a directory ya. Jadi kita membuat sebuah directory dulu yang bernama backup, terus kita copy file yang kita buat tadi, f1 dan f3 ya. Di situ perintahnya. Terus kita pencet atas, kita copy ke folder maksud saya directory backup. Sip. Kita sekarang cek di directory backupnya apakah udah ada. Nah, di situ udah ada ya, f1, f2, f3 cd backup. Berarti proses pengkopian filenya berhasil ya. Kita cek lagi, ya betul udah ada. Kita cek udah ada filenya di directory backup itu. Oke, ke soal selanjutnya aja. Maaf. Soal selanjutnya ada Nah, kita sekarang ingin melihat isi file itu, instruksinya cat f1. Misalkan kita mau lihat file dari f1, nah isinya kurang lebih kayak gini nih. Isi dari file yang kita buat tadi, yang f1 itu. Ya, sudah terlihat ya. Kemudian menampilkan file dengan satu layar penuh, more f1. Nah, ini mungkin prosesnya agak memakan waktu lama ya, soalnya untuk menampilkan filenya per satu layar penuh. Ya kurang lebih gini, karena lama kita quit aja. Kemudian selain pakai more, kita juga bisa menggunakan page f1. Bentar, saya masih di directory backup, cd page. Kok nggak bisa ya? Karena komennya nggak bisa, mungkin kita langsung ke next saja ya. Berarti untuk menampilkan file per satu layar penuh itu menggunakan more aja. Oke, lanjut mengubah nama file. Nah, kita mau mengubah nama file itu, komennya kayak gini, kayak f1 rock.txt ls ya.
F3 proc txt. Terus selanjutnya mkdir. Nah, mkdir mydir. Oke, kita move mv itu artinya move F1, F2, lalu F3. Mandir maksudnya mydir. Kok bisa ya? Bentar. Tadi saya udah buat mkdir mydir. Kok bisa ya? Cannot start F1, F2, not fetch file. Oh, bentar. Coba kita otak-atik dulu ya. cd backup. F1, F2 masih ada di sini. Mkdir mydir. mv F1. Salah kan? Coba kita keluar. mv F1, F2, F3 mydir. Oh, nggak ada. Coba kita lihat dulu ls kita. Mydir itu udah ada. Coba kita masuk ke cd mydir. Oke, kemudian ls. Oh, udah. Ini udah ya, mydir. File F2 F3 nya udah tercopy ke mydir. Oke, selanjutnya kita ke komen selanjutnya itu hapus itu rm yang berarti remove F1. Kita keluar dulu dari direktorinya. Can remove F1 that's your directory. Oh, bisa ya, bentar. Oh, cp / mydir, masuk ke mydir dulu. Mydir / F1 berarti masuk ke cd mydir. ls ada. F1 nya udah kehapus. rm F1 pantesan nggak bisa. Coba sekarang kita langsung copy aja ya, copy mydir. Kita hapus yang pakai i ya, yang i itu kan biar ada konfirmasi kan tadi untuk penghapusan sebuah file. Nah, kan ada y. Terus selanjutnya mencari kata atau kalimat dalam file. Kita coba ikutin ya. Tuh, dalam file
ini udah terlihat ya ada kata slice kata root itu. Bentar kita clear dulu, salah saya, clear, kemudian grep. Grep 0. Nah tuh, kita grep itu perintah untuk mencarinya ya. Nah kita kan untuk mau mencari kata 0 ini, nah di situ langsung kelihatan tuh dengan tanda kuning. Coba selanjutnya kita mau mencari kata student ya, slice slice password. Nah kalau kayak gini berarti kata student di MyDir itu nggak ada. Coba kita keluar dulu ke itu, kita coba lagi, nggak ada ya berarti ya. Mungkin segitu aja percobaan perintah dasar dari saya. Kemudian ini ada latihan akan saya upload di video selanjutnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.